wudhu pun sudah juga kita bicarakan, termasuk kepada rukun sembahyang. Yang membatalkan wudhu itu ada berapa sih? Misalnya hilang. Ada berapa yang membatalkan wudhu? Niger atau yang membatalkan wudhu. Yang tahu ada 11. Nah 11 ini ada berapa bro yang membatalkan wudhu? Antok membatalkan wudhu berapa? Nah tokoh di sini ini ada berapa? Tadi ingat siapa yang paling ingat menjawab yang membatalkan wudhu? Ini sampai sini benar aja. Nah, jadi artinya fikih pun kita pelajari juga, jangan sampai tidak mengetahui. Jadi kalau rukun wudhu hafal, adalah rukun wudhu kemarin ada berapa kali? Rukun wudhu berapa? Sudah berapa? Bagi sama yang wudhu kok. Nah, rukun wudhunya baru. Jangan gayung ini akan masuk rukun wudhu. Nah, kemarin sudah rukun wudhu kemarin ada 6 perkara. Pertama niat. Niat waktu membasuh air pas berangkat. Bacanya nawaitu wudhu fardhu lillahi ta'ala, pertama niat. Yang kedua ilah membasuh muka. Kedua membasuh muka. Pas waktu membasuh muka itu nawaitu wudhu fardhu lillahi ta'ala. Membasuh muka wajib sekali, nah kedua sunat, nah ketiga sunat. Cuma jangan kada ingat, yang kada ingat lah waktu membasuh muka habis nawaitu wudhu fardhu lillahi ta'ala. Waktu membasuh kita jangan kada ingat, ya Allah bersihkan dosa yang ada di mukaku. Cuma sebelum membersihkan wudhu biasanya masukkan air dulu ke dalam tong. Nah jadi waktu masukkan air ini sunat nih, kita campur aja jadi gaduh atau apa. Nah waktu masukkan air ke dalam tong jangan kada ingat juga, ya Allah bersihkan dosa yang ada di dalam muntungku 3 kali tuh. Buang sekali bersuara ya Allah bersihkan dosa yang ada di muntungku. Nah, karena muntung ini rancak berdusta, rancak berdusta. Baru lagi kita lainnya pulang dusta menyetak dulu. Nah, jadi minta bersihkan dosa yang ada di muntung. Karena masalah air belum ada muntung, ya Allah bersihkan dosa yang ada dalam hidungku kecil. Nah, lalu masuk sudah kepada nawaitu begitu nawaitu wudhu fardhu lillahi ta'ala, begitu membasuh muka. Nah, yang tadi ini Allah bersihkan dosa di muka sekali. Nah, kedua pulang ya Allah bersihkan dosa yang ada di mukaku. Yang ketiga Allah bersihkan dosa yang ada di mukaku tangan gitu pulang. Nah, kedua rukun wudhu pertama niat, kedua membasuh muka lah, kedua membasuh muka, nah ketiga membasuh 2 tangan. Nah, cuma kanan berdua, cuma jangan kada ingat pulang ya Allah bersihkan dosa yang ada di tanganku gitu sama tau, jangan kada ingat tau. Ini di hati ditaruh tuh di hati tuh. Jadi jangan mengingat yang lain dulu, ya Allah bersihkan dosa yang ada di tanganku 3 kali tuh. Kiri gitu pulang, ya Allah bersihkan dosa yang ada di tanganku, walaupun kalau disambut kirinya mau pengusaha kiri, ya Allah bersihkan dosa yang ada di tanganku. Nah habis tangan pertama niat, kedua masuk muka, ketiga masuk 2 tangan, keempat menyapu sebagian kepala, kaji sama pulang waktu masuk kepala, ya Allah bersihkan dosa yang ada di kepala aku, mengacak pikiran yang macam-macam, timbul pikiran yang macam-macam, yang kada bagus, timbul pikiran kita terkadang nak menguli orang apa-apa pikiran kita apa semuanya tuh. Belum nang kita nang lali dan sembahyang lain lagi pulang lah. Nah lalu minta bersihkan dosa yang ada di kepala aku, pikiran kita maksudnya nah memang ada di kepala, ada di dalam pikiran kita nak kada bagus. Ya Allah bersihkan dosa yang ada di kepala aku ini supaya Allah tahu pada menutup pikiran kita. Nah, jadi jangan kalahin pikiran, makanya makruh tuh pandir. Waktu wudhu itu makruh hukumnya banyak kalau kalah kayaknya. Jadi jangan pandir dulu. Nah habis kepala, nah tadinya ini sunat aja lah. Kalau tadinya ini sunat cuma tetap aja dia. Ya Allah bersihkan dosa yang ada di telingaku. Namanya memakai imbir kalau langsung keduanya. Kalau yang pakai keran, kalau langsung keduanya. Langsung dia keduanya kalau yang pakai keran. Allah bersihkan dosa yang ada di telingaku. Habis tadinya, pertama rukun wudhu diri, pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh 2 tangan,
keempat menusuk kepala, kelima menusuk kedua kaki. Kayak tulang tuh kaki nanti dulu mata kaki dulu, kaki dulu mata kakinya. Jangan dulu mata kaki dulu, kaki dulu kan artinya jari itu. Nah jari kaki dulu kan. Kalau bersihkan dosa yang ada di betis kok banyak dulu di betis tulang. Nah, tetap jangan dia itu bersihkan itu jangan dia yang mau bersihkan dosa ada di betis kok. Kiri itu tulang mah. Nah, yang mau bersihkan dosa ada di betis kiri. Walaupun kirinya kan disambut sebutnya ada apa tapi yang bersihkan dosa ada di betis kok. Kanan tartib. Nah itu kan ya rukun wudhu itu kan itu. Nah, yang kadang kan yang tahu kan dahulunya habis kan apakah enggak dia baru bisa anak-anaknya punya pas kita tahu terus jawabin lah. Rukun wudhu, mengutakan wudhu kemarin. Nah, yang mengutakan wudhu pertama yaitu adalah tersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang boleh nikah. Boleh nikah, pengantin boleh nikah itu artinya itu lain daripada saudara. Nah, walaupun ini kan boleh nikahi kan, tapi batal juga. Kalau kamu aku nikah dengan ini, cuma tetap batal itu santuh. Lain ini seorang, pang ini orang. Yang ini seorang batal. Jadi tersentuh laki-laki dengan perempuan dua laki bini. Nah, dua laki bini tersentuh batal walaupun habis sembahyang lalu bersalaman. Misalnya batal loh ini bersalaman. Boleh bersalaman cuma berlapik. Kalau nggak bersalaman aja tapi berlapik dulu karena baru menyunat lagi ini. Makanya menyunat. Nah, awal dulu. Nah, satu sudah tersentuh oleh laki dengan perempuan yang halal nikah. Adapun saudara, baik batal, baik saudara memang saudara atau saudara sasusu, ada batal kan? Saudara sasusu itu misalnya kita ada bisa anak kurangnya bisa anak juga, pas anak kita menangis disusuinya, sampai 3 kalinya betul-betul menyusui 3 kali betul-betul. Hari ini menyusuinya, besok menyusui pulang, besok tekan menyusui, nah 3 kali udah anak sasusu dengan itu, terus udah boleh lagi kan? Nah, tapi kalau bapaknya nyusul namanya berapa? Bukan sedusul, anak kalau mau nyusul sedusul, anak ada kan? Itu kan ada apa itu? Ini pernah terjadi seseorang melaporkan Rasulullah, ya Rasulullah, laki kau tuh nah pemamaian benar, pemamaian benar. Jadi susui apa itu nih mamanya? Jadi belinya laki itu banyak pemamarahan mana susui apa itu aja begitu mamanya. Nah satu saudara tadi dua adalah dua yang ada batal wudhu. Yang pertama yaitu adalah apa namanya tadi yang batal wudhu pertama yaitu tersentuh oleh laki. Yang kedua yaitu adalah keluar. Nah, yang kedua keluar salah satu daripada 2 jalan, kubul dan dubur. Nah, kubul dan dubur apapun keluar angin karena keluar batal atau angin keluar cuma bahwanya bakantut basah sedikit. Nah, menyebasah sedikit paksa. Kalau paksa kan salah warna dulu. Apa pokoknya saya kalau basah sedikit saya. Apa nih? Kiri kan? Batal tuh, makanya belinya kantut, apa aja keluar dubur dan dubur. Nah, atau nanti dipindah, ini ada jolong dipindah. Nah, ada lagi keluarnya di dubur ada, keluarnya di pusat di sini, keluarnya di belakang sini pun ada. Pernah kita punya binian. Jadi sini kalau buang air besarnya di sini kalau buangnya. Jadi kita ini bersyukur benar kok masih keluarnya artinya masih di normal lagi ya kok ada namanya itu buat pembelian itu jadi di sini kita kalau ada fungsi lagi ini dua sudahlah. Nah, jadi pertama tadi tersentuh, yang kedua keluar salah satu daripada 2 jalan batal tuh. Nah, amunnya mengurik talinya apa-apa tuh kan batal wudhu asal jadi belum apa aja. Kalau wudhunya ada batal tuh. Menyusui anak batal ada batal menyusui anak. Kalau batal menyusui anak ini ada batal. 2 sudah. Yang ketiga yaitulah guring, tidur yang tidak tetap tempat duduknya. Nah, tidur yang tidak tempat berabah. Nah kalau nyoba berabah terguring batal mau batal itu langsung.
Bukannya nunggu waktu subuh nih, misalnya sahur nunggu berapa itu terguring batal sudah. Nah, atau sembahyang subuh Jumat berdiri ngantuknya ini saya sampai terguyang gitu batal wudunya. Nah, bahasanya baru wudu tuh masa wudu batal sudah tuh wudunya. Jadi jangan dipaksakan menyandang sembahyang sajadah panjang ayatnya ngantuk misalnya. Begitu mabuk hilang ingatan batal sudah. Walaupun ini berdiri Pak. Nah, lainnya berduduk, kalau nya berduduk ya kayak mana? Batal tuh udah. Nah, Jumat asal jangan beliuran. Nah, kalau yang asik sampai hibah kantong. Mati hibah kantong. Mimpi di biro orang duit berjaga basah. Nah, kalau dia Jumat beliuran, jangan naik sama yang Jumat beli ke rumah. Ganti baju dulu. Kenapa benajis tuh? Nah, belinya keluar dari dalam ngatonik diam dulu punya bau. Nah, batal lah. Batal najis tuh. Belinya kada bau diam berarti hanya nang dari muntongnya tuh. Nah, kalau dari muntongnya kada baunya kada batal, kada najis. Ini dua baju nang keluar tuh ada nang keluar dari tenggorokan sudah nih, Maidah. Nah itu batal tuh. Tuh tandanya jadi diam doa acan ya Pak. Kalau batal sudah tiga segala. Nah yang keempat hilang ingatan dengan sebab gila. Nah yang sebab gila atau gila babi. Tahu gila babi lah. Ngomongin babi ini gila kalau apa lah. Ini gila babi, nah batal juga ternyata hilang ingatan dengan sebab gila. Nah itu pembatal wudhu tuh. Nah jadi kalau tersantuh minanto, nah itu kan batal tuh. Mintuha atau minanto, kalau nah tersantuh kan batal tuh tabib tuh. Walaupun cerai dalam gini. Nah mintuha kita tuh nah, katakan batal tuh. Jadi kalau mintuha itu bilang sudah mbak kawin sudah makan sebenarnya, nah kada batal juga sudah. Walaupun cerai dalam gini, gitu kada batal juga. Adapun ipar, nah batal kalau ipar. Kalau dari sana kita saudara kita kada batal, ke atas ke bawah kada batal, nah ke atas ke bawah kada batal, nini kada batal, sebenarnya anak cucu kada batal. Satu menggunakan wudhu tuh, diingat-ingatkan hafalnya itu, karena dikira apa batal tersantuh karena ibu jalan tenjak tahi, batal wudhu kan batal itu, sembahyang, pas keguguran tenjak, batal wudhunya ada ininya juga najis, wudhunya kan batal kan, nah kalau kamu batal wudhu ada batal wudhunya, karena batal wudhu yang tadi gitu. Nah, yang pertama tadi intinya kenapa kalau kita ulang. Pertama ialah tersantuh laki-laki dan perempuan yang boleh nikah. Yang kedua ialah keluar dari salah satu dua jalan. Yang ketiga iaitulah tidur yang tidak tetap tempat duduknya. Keempat yaitu adalah hilang ingatan dengan sebab mabuk atau dengan sebab sakit. Sakit yang luar biasa sakitnya sehingga punya kada kolima kan sadar lagi apa. Nah, itu batal gitu. Kemudian masuk kita kepada rukun sembahyang. Lalu masuk kepada rukun sembahyang. Mana dia bodohnya? Tidak bilang tadi lah dia makan itu, membersihkan musuh itu jangan dia makan sudah makan. Jadi itu rukun sembahyang itu ada 13. Nah, kita baca di kepala. Jadi ngajarnya kan sampai 11 ada kemudian sembahyang. Betul kan? Dari kan jadi 11 kok. Di artinya di apa? Diingat itu. Nah, ada pun rukun sembahyang 13 persen kita banyak sedikit kita mau paksa dinyatakan. Paksa dinyatakan 13. Yang pertama yaitu adalah niat. Nah, niat artinya niatnya di dalam hati. Nah, niat nang saja ku sembahyang. Nah, ada pun nang melapaskannya hukumnya sunat. Nah, melapaskan usali fardal maghribi, usali fardal isya. Nah, ibarat orang berjualan tuh. Kalau nya langsung takbir ya Allahu Akbar. Nah, ini ibarat orang berjualan tuh
kada modal aja nya tuh kada bojong belum jualan tuh pokoknya langsung karena ini memang rukun. Oh, Allah Akbar. Nah ini punya langsung Allah Akbar itu kada bawa sali ini orang banyak kada dia bojong tuh rugi namanya kada rugi aja cuma kada ada jualannya orang berjualan pasti hendak mau terima jualannya no kada mau bojong rugi kalau ada bojong. Nah ini tuh rugi tenaga dulu. Nah saya kira ada ujungannya lalu digawin nang sunat. Nah nang sunat ini supaya ibaratnya dapat kita pahalanya pahala sunatnya. Nah, jadi waktu nama lapas kena usali ya fardal maghribi, usali fardal isya'i, usali fardal subhi. Nah itu dapat itu gawian artinya sebelum sembahyang. Gawian sebelum sembahyang tuh. Nah, cuma ingat itu sebelum sembahyang tuh. Namanya waktu kena ada kakinya kan. Itu pertama. Usali fardal itu ibu jangan kali lepasakan. Nah, kayak mana langsung takbir ya Allah Akbar. Nah, kalau dapat pahala sunatnya, rugi kita waktu sembahyang. Nah, siapa nanti di alam kerjaan nih? Di Lenggar. Imamnya siapa lagi di imam saya Lenggar? Kalau jangan bawa salih ya kok. Nah, kalau di masjid itu kan bisa salih ya kok. Ini langsung Allah, apa ini rugi itu Aduh, itu rugi. Kalau dapat pahala sunat. Dapat pahala sunat tuh, dapatnya. Nah begitunya malah pasti usali fardal maghribi lalu dapat pahala sunnah dan itu belum sembahyang lagi. Ya boleh sembahyang bu usali batal. Orang sembahyang bu usali batal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Usali fardal maghribi batal. Usali itu sebelum sembahyang. Ya kok. Bawa usali sembahyang bakar terus. Nggak usali sembahyang. Jadi yang kada bawa usali supaya dapat pahala sunat. Nah ujar ulama fikih waktu mumpung itu dimana usali fardal maghribi salah satu ini supaya membantu dengan hati. Ujar ulama fikih. Ujar ulama tauhid kada kayak itu kan. Ulama tauhid artinya nih lidah kita ini kada bisa membaca usali kecuali perintah hati. Hati kan bisa juga merintah kecuali dengan perintah roh kan bisa juga merintah karena yang menghadus juga harus gitu kecuali dengan itu perintah irada. Nah kita sudah belajar sifat 20 jadi dengan iradat Allah Ta'ala pada itu dengan iradat Allah muntung menjahirakan. Jadi ini wujudnya tuh dahulu di dalam pada dimuntung tak dahulu di dalam. Jadi waktu usali fardal maghribi sudah berdahulunya ini menjahirkan aja ini menjahirkan aja gitu. Jadi waktu usali fardal berarti sudah ya itu mana bahasa kalau dibahasakan lah kalau dibahasakan ya aku sembahyang kalau dibahasakan bahasa kita. Tapi dia kalau dibahasakan tahu sudah bilang usali itu maknanya aku sembahyang. Usali fardal pada fardu sudah maghrib tahu pada maghrib kenapa? Karena hanya tinggal matahari mungkin kita ke isya apalagi kita ke zuhur gimana. Jadi waktunya untuk usali fardal maghribi salasa rakatin. Nah maksudnya imaman Allahu Akbar. Walaupun di hati itu kadang lagi dibuatnya nang aku sembahyang. Karena waktu usalinya sudah bersamaannya sudah. Makanya orang yang capat banyak yang capat itu Allahu Akbar. Ini memang sudah bang. Nah, sedikit berdahulu sedikit itu. Jadi supaya jangan muat. Jadi kan muaswisnya itu. Jadi waktu usali fardal isya, usali fardal isya barakat Allah. Nah dengan iradat Allah Ta'ala. Jadi pertama niat. Nah yang kedua yaitu adalah berdiri. Artinya qiyam. Nah berdiri betul. Nah pengertian berdiri betul itu sampai jujur berdiri. Batisnya tuh nah batisnya dijaga. Cuma baru berdiri kan pada takbir. Cuma susunan kalau enggak kalau gawiannya. Cuma kalau rukunnya niat dulu. Rukunnya nih niat baru berdiri. Cuma kalau gawiannya berdiri dulu hanya takbir. Enggak apa. Nah, jadi tak berdiri itu nak dijaga. Ini lo dijaga. Ini nah, seperti ini bujur kakinya nih. Jangan sampai kaki ini adalah kita buka. Pertigakan kali. Nah, jangan sampai. Nah, nanti kayak ini banyak nangka ini kaki orang. Katahuan tuh berarti yang kan belajar
Nah belinya kayak ini, nah ini kan dapat pahala sunat nih, kada dapat pahala sunat, rugi gak ada? Sembayang orang cuma pahala sunat mang itu kada dapatnya. Karena apa jadi dapat pahala sunat? Karena ini kada marah ke kiblat. Lihat kan ya kiblat sana lah, kiblat sana nih. Begitu terbuka, nah sudah ke sana larinya. Mang sebelah bang, nah sebelah ke sana aja larinya. Karena ke kiblat juga. Nah jadi ini memang dijaga dulu, dilatih dulu. Nah ini malat ini bisa kada cukup 3 bulan karena ini terbuka pulang kebiasaan. Jadi kita buka ini membujurakan aja. Kenapa membujurakan ini kita buka karena kebiasaan. Ini bilang kebiasaan buka ini kan benar merubah. Cuma asalnya bagus loh waktu berdiri pertama. Karena rakaat kedua itu terbuka pulang ini nih. Nah begitu buka ini membujurakan. Kenapa membujurakan? Bujurkannya, nah ini pertama dulu dijaga dulu kira dapat pahala sunat. Kalau kita dapat pahala sunat, kita rugi kita. Nah, jarang orang memperhatikan situ. Sama, sama pada tuh lulus laki-laki kah? Ya, aja kan sama pada sejangka sama kalau masalah namanya sama pada sejangka aja jangan kena kayak Kungku juga ada dijauh dari bawah. Ini pakai mukena ada kelihatan itu. Biar tetap bisa orang mengira-gira. Ini aja kau mengira-gira kan enggak kau mengira-gira ya kok. Nah, tiba-tiba kada pakai makanan dulu. Dia angkat dulu ngeliatin mana tidur sementara dulu. Kalau terbuka ya kok. Enak ada pahala sunat, rugi jadi ya. Nah, kemudian ketiga takbir. Nah, rukun sembahyang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nah, tadi setelah habiskan dulu usalinya. Jadi setelah usali pada maghrib salah rakaatin makmum nah habiskan dulu. Jadi usali pada maghrib salah rakaatin makmum Allahu akbar. Barnya sudah ada di sini sudah. Cuma waktu mengangkat ini jangan sampai ke nano kereta ke kiblat pulang. Nah, jangan kayak ini. Allahu akbar. Nah, ada juga macam-macam aja. Lihat yang lima. Anak-anak juga itu macam-macam orang sembahyang kok. Jadi macam-macam kelakuan tanda orang tuanya, tanda bungul sedikit. Coba sedikit kita kan baca kong. Kita belajar loh. Sembahyang, punya lihat jadi masjid macam-macam kelakuan sembahyang untuk. Jadi karena kalau kita melihat orang sembahyang ada sama, kalau jadi waktu mengangkat tangan ingat itu nah ini diarahkan. Kalau jari ini sunat diarahkan ke kiblat. Ini jangan terlalu jarang rapat jangan kayak ini jangan juga rapat. Nah terlalu jarang ini jangan juga kalau ini kan bukan cak ini kan salah juga pulang. Jadi nasadang. Nah nasadang itu oke deh. Allahu akbar. Nah, andaknya ini pulang nih. Nah, andaknya ini sunat pulang nih. Oh, andak nih di bawah pusat. Dia ada pusat tuh di bawah susuk di kita. Nah, itu sunat gitu. Jangan kena kalau mencabut parang. Nah, aja. Ini namanya ada karis di sini. Kandang kancingnya aja. Ini pas. Nah mata sunat ke tempat sajadah apabila inya husuk berbuka. Bila inya berpajam lebih husuk abdal berpajam mata. Kalau inya berpajam lah lebih husuk. Nah abdal berpajam. Kalau inya berbuka husuk abdal berbuka. Amunnya berbuka kada husuk berpajam kada husuk juga. Itu namanya nasib ngeranya. Nasib namanya. Jalannya kita sudah belajar tauhid loh. Jalannya supaya kawa khusyuk mulai berdiri ingat nang diingat itu adalah af'al Allah. Nah mengamalkan wahdaniyat. Oh Allah bersifat wahdaniyat artinya tuh asa af'alnya artinya asa af'alnya nang lain itu kada dia besi perbuatan yang memberi bekas termasuk kita kan dari besi perbuatan nah kalau berdiri nah jadi ini kan ya nah ini hanya af'al Allah kan sudah nih waktu berdiri nah sudah ingat dan Allah Ta'ala sudah hanya perbuatan Allah Ta'ala
nya pun untuk bergerak berdiam itu kan apal Allah. Nah, kita dulu kan apal dulu hanya apal itu perbuatan karena jangan merasa perbuatan kita. Kalau merasa perbuatan kita ada kau busuk kita. Jadi namanya itu perbuatannya enggak boleh takbir dah. Allahu Akbar. Begitu untuk membaca Allahu Akbar kabira. Nah, bergerak untuk apa? Nah, bergerak ini apa? Jadi kita nih kita bergeraknya aja Allahu Akbar kabira ngernya apa Allah Taala kan itu. Karena akan sedikit mudah dan paham pulang. Nah, sudah juga belajarin sudah tamat dah. Kudir iradat sudah. Nah, ada juga karena ini kalau di garak muntung ini nang nyaman, nang dipandang tuh kudir iradat Allah. Anggap aja. Nah, waktu nang berdiri ini nang nampak apalnya. Begitu takbir Allahu Akbar. Nah, begitu memulai membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Untung bergerak nih. Nah, bergerak nih jadi nang itu dengan kudratnya nih. Jadi muntung kita kalau bergerak dengan kudrat Allah. Nah, itu sih dia tanya. Jadi nanti kudrat jid Allahnya nanti katanya hilang kita nggak ada hanya kudrat jid Allah. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillah sampai cuma jangan langsung takbir, habis jangan langsung Allahu Akbar kabir, habis takbir Allahu Akbar. Tahan sekadar subhanallah. Sekadar subhanallah habis itu sudah hanya Allahu Akbar kabira sampai wa anna minal muslimin, bertahan pulang. Jangan langsung auzubillah. Begitu wa anna minal muslimin. Nah, sudah hai. Tahan sebentar sekadar subhanallah baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis itu pulang jangan langsung bismillah. Bertahan sekadar subhanallah. Baca bismillahirrahmanirrahim itu nah berai terserah lagi. Nah, sampai kena begitu walat jadi waktu nang mumpung begar nang di ini kudrat jat Allah begarnya mumpung pun dengan kudrat jat Allah. Nah, makanya kita nih membiasakan berzikir. Zikir itu membuka hatinya supaya kita buka hatinya. Saya kira kawak memandang artinya baik apanya ataupun kudrat iradatnya. Lalu dengan zikir membukanya. Nah, artinya karena kita ini nah tertutup dengan busa pembukanya zikrullah. Pembukanya zikrullah. Jadi begitu angka sudah walat dolin jangan langsung amin walaupun sembahyang sorangan tahan sekadar subhanallah habis walat dolin baru amin. Nah, hanya amin dulu jangan langsung. Nah, kan kalau ruku nah kalau ruku kena nah ini nampak nih up aja nih artinya. Nah, kalau ruku tuh nampak jadi kalau di bacaan nampak tuh kudrat iradat. Jadi sudah baca kudrat tinggal mengamalkan lagi. Nah, jadi rukun sembahyang yang ketiga yaitulah takbiratul ihram. Lapasnya kadang kalau diganti khusus lapasnya Allahu Akbar. Kemudian yang keempat itu wajibnya adalah yang kalau kita campur dengan sunatnya habis takbiratul ihram ya tadi dua iftitah. Nah, baca ada iftitah dua sudah iftitah di auzubillah itu sunat juga dua iftitah sunat auzubillah sunat juga kalau bismillah wajib. Keempat itulah membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Jangan baca Fatihah tiap-tiap rakaat kecuali orang masbuk. Kalau yang masbuk itu kan baca Fatihah. Imam lakum di nokom wadi adin takbirnya Allahu Akbar. Imam rukuk langsung rukuk aja. Nah, langsung rukuk imam ini tadi lambat. Imam sudah lakum di nokom wadi datangnya sampai takbir Allahu Akbar. Imam rukuk jangan baca Fatihah. Langsung rukuk. Begitu ini langsung rukuk dapat rakaat sudah tuh. Dapat rakaat dah. Nah, atau apa nak imam rehat rukuk sudah ini rukuk nih datangnya takbir Allah Akbar langsung rukuk sampatnya sekadar temanina nih. Nah, sampat nih baca subhanallah subhana rabbil azim berarti bangkit imam. Nah, berarti dapat rakaat masih tuh. Tapi bilanya sudah bangkit dari rukuk nah kan dapat lagi rakaat sudah. Nah, kalau pergi rakaat itu sudah. Jadi nak kadang baca Fatihah ini rakaat orang yang masbuk, hanya nak lambat kan. Kalau kan untuk membaca Fatihah dulu, Mustak ini dah, lakum dari ini baca Fatihah, jangan. Karena imam bangkit ada rakaat jadinya. Ada rakaat aja sudah tuh. Jadi bilanya sampat langsung rukuk aja, jangan baca Fatihah. Tidak mampunya sampat nang
apa namanya tapi terlambat mau banyak alhamdulillah ruku imam sudah ruku aja lagi sudah hanya yang terlambat tidak yang bisa makhluk terlambat anu nih ada sama-sama datang takbir yang imam. Tiga tadi tapi terhiram keempat Fatihah tidak. Nah keempat itulah Fatihah. Kemudian yang kelima Fatihah tetap diperhatikan apanya yaitu adalah huruf-hurufnya makhrajnya tuh dijaga dulu tuh. Oh, jangan sampai kena istilah Alhamdulillahirabbil alamin habis sampai dasar disambung. oh. Nah kebanyakan di situ tuh kadang orang kata belajar itu kalau alhamdulillah ya kalau sudah alhamdulillah berarti takah kayaknya oh takah tuh jadi alhamdulillah tahun kayaknya an'am nah sama an'am sama kalau ngomongnya nah ya itu harus di antara alif dan ain dibedakan juga tuh kayaknya tuh yang penting jangan sampai terubah maknanya itu yang dijaga biar juga. Nah iya kak iya karena wa iya kanas nah tasdidnya itu dijaga juga itu namanya tasdid itu dijaga apa huruf itu dijaga walaupun jadi makmum tetap ngarang Fatihah itu hukumnya wajib kalau pengen jadi makmum pada wajib Fatihah lah pada belajar Fatihah jangan Fatihah itu belajar namanya. Kemudian yang kelima nah cuma surah hukumnya sunat yang surah jangan dibaca juga walaupun hukumnya sunat rakaat pertama dan kedua hukumnya tetap sunat Fatihah baik sembahyang wajib demikian juga sembahyang sunat yang kedua bersurah mbah sembahyang sunat kalau ada bersurah misalnya mbah walat dolin amin langsung ruku jangan artinya kalau dapat pahala sunat aja sayang pulang tuh. Nah itu banyak orang hendak lakas lalu kadang dibacanya surah langsung ruku aja. Nah kebanyakan di sembahyang sunat orang hendak lakas buktinya begitu membaca tahiyat Allahumma ini langsung sunat lah duduk itu akhir duduknya baca ayat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah Allahumma shalli ala assalamualaikum ya apa kebanyakan gitu Pak ya bro itu ngarannya tahiyat awal ngarannya yang namanya tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid walaupun sembahyang sunat tetap sampai yang innaka hamidum majid belajar sabar ini kadang abang saling langsung assalamualaikum tapi masih untung Ipang mau nyunat pulang lah daripada kadang mau nyunat juga kayak kisah kayak gitu ditabur orang lain nabur kayak sembahyang maghrib 2 rakaatannya ditabur kenapa kayak 2 rakaatnya untung jika aku sembahyang itu nggak sembahyang banyaknya kalau tabur nggak sembahyang tidak aku nggak sembahyang 2 rakaat tabur dia kayak nggak sembahyang taburi banyak kayak ini udah kalah jadi kayak gitu pas untung 2 rakaat jadi jadi tadi kalimat ilah rokok nah rokok ulang sunat ulang tuh diangkat tangan jadi dalam sembahyang tuh kita 4 kali nang sunat mengangkat tangan nah setiap kita mengangkat tangan Allah beri 10 derajat kenapa jadi 10 karena setiap jari diberi 1 derajat nah sedangkan kita 10 jari kita berarti 10 derajat. Nah jadi untung orang yang 12 tuh nang jadinya apa? 11. Banyaknya pahalanya jadi jangan anu tuh untung benar terus jadi barak banyak pahalanya. Nah, jadi pertama tadi waktu tabiratul ihram apa? Tabiratul maka tangannya sudah dapat 10 kebaikan dah. Nah kedua pun hendak ruku. Begitu hendak ruku Allah nah diangkat pelan tangan hendak ruku. Allah Akbar diangkat pelan nah dapat 10 pulang kebaikan 20 sudah kayaknya bangkit dari ruku
angkat dua tangan, sami Allahu liman hamidah. Nah, sudah berapa? 30 berapa? Nah, 3 sudah. Nah, keempat kena waktu bangkit dari duduk tahiyat awal. Ingatlah musahadahnya dilatih. Iya, nang bisa memandang afal, pandang afalnya. Nang sudah kau memandang di kudrat iradat, nah kudrat iradatnya dilatihnya itu. Jadi kalimat ruko artinya dengan tumak nina, artinya bertahan. Pasti bertahan orang baca sebenarnya apa bertahannya sudah. Bagaimana sebenarnya itu tumak nina kamu sudah tahu. Nah, keenam tidak akan datang sampai 5 gitu lah. Mana akan datang keenam terus kalau banyak ada. Gampangnya banyak kalau kampungnya kali cukup. Kampungnya kalau mau menyimpan gini bisa rugi kita nggak di kita nih. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan bisa berbuat kita kalau kita dan kita kita selalu kamu sebelum dan mudah-mudahan Allah Taala